SD Impres naik ikutin satu. Menjadi guru pada masa pandemi, banyak hal baru yang kita alami. Takutkan semua yang menjadi halangan pembelajaran di dalam jaringan. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, kelas 5A SD Impres Nekoten 1. Bertemu lagi dengan Ibu Linda dalam pembelajaran daring hari ini. Ibu percaya sekalipun kita bertemu secara daring, tapi tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar. Hari ini kita akan mulai pelajaran, tapi sebelumnya tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Ingat 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Anak-anakku yang hebat, apakah sudah sarapan pagi? Sarapan pagi itu penting untuk meningkatkan stamina tubuh dan juga meningkatkan daya belajar anak. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana? Masih semangat? Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini selengkapnya anak-anak dapat memperhatikan video pembelajaran hari ini. Silakan menyimak dengan baik. Hari ini, anak-anak yang hebat, kita belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, untuk bahasa Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal penting pada tiap paragraf bacaan dengan cermat. PPKN, siswa dapat mengetahui peristiwa yang melibatkan hak dan kewajiban sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang anak. Untuk SBDP, siswa dapat mengidentifikasi pola lantai tari pendek. Anak-anak, dalam bacaan pada buku paket halaman 127 sampai dengan 128, Linda harapkan anak-anak dapat membaca secara cermat agar dapat dimengerti maksud dan tujuan isi dari bacaan tersebut. Nah anak-anak, ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu, anak-anakku membaca buku. Ibu harapkan anak-anak dapat mencatat hal-hal yang penting yang ditemukan pada tiap-tiap paragraf dalam bacaan. Kemudian, anak-anak dapat meringkasnya sehingga anak-anak mudah memahaminya. Berikut ini adalah cara membuat ringkasan bacaan. Yang pertama, anak-anak membaca buku sumber bacaan yang akan diringkas. Selanjutnya, tuliskan informasi penting dari teks tersebut. Kemudian, masukkan informasi penting bacaan ke dalam ringkasan. Dan terakhir, anak-anak diharapkan membaca kembali hasil ringkasan dan periksa kelengkapan informasi penting bacaan. Sebagai contoh, ada bacaan tentang tari pendek. Dalam bacaan tersebut terdapat 2 paragraf. Anak-anak diharapkan dapat menemukan dan menuliskan informasi penting mengenai hal-hal yang terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2. Setelah itu, anak-anak dapat menggabungkan informasi penting tersebut dan dapat membuatnya di dalam bentuk ringkasan bacaan. Hal ini akan memudahkan anak-anak untuk memahami bacaan yang diberikan. Nah, anak-anak, mudah bukan? Ya,
Ibu Linda berikan tugas pada halaman 128 dan 129, yaitu anak-anak mencatat hal-hal yang penting dan membuatnya dalam bentuk ringkasan bacaan berdasarkan diagram dalam satu paragraf berikut. Anak-anak yang Ibu banggakan, muatan pembelajaran berikutnya pada SDDP. Kita akan mempelajari tentang tari pendek. Tari pendek berasal dari Pulau Bali. Setiap tarian daerah memiliki pola lantai untuk memperindah tarian. Tari pendek contohnya menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan tari lainnya. Bentuk-bentuk pola lantai mendukung keindahan karya seni tari. Pola lantai dapat dikembangkan agar tarian nampak lebih menarik. Pengembangan pola lantai dilakukan untuk mencari bentuk-bentuk pola lantai yang sesuai untuk karya seni. Masih semangat anak-anakku? Kita akan masuk dalam pelajaran PPKN. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak sekali peristiwa yang melibatkan hak dan kewajiban sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang anak. Anak-anakku, lakukan kegiatan berikut ini untuk menggambarkan peristiwa kehidupan sehari-hari yang melibatkan hak dan kewajiban kalian sebagai anak-anak. Pikirkanlah sebuah peristiwa yang terjadi hari ini atau hari sebelumnya. Ingatlah dan catatlah peristiwa yang menurut kalian melibatkan hak dan kewajibanmu. Tuliskanlah hasil identifikasi ke dalam sebuah tulisan pendek. Setelah itu, anak-anak silakan menjelaskan hak dan kewajiban yang terjadi pada peristiwa tersebut. Kemudian, kalian dapat menggambarkan peristiwa pendek tersebut dalam bentuk komik. Gunakan contoh di bawah ini sebagai bantuan ya. Gambarkan peristiwa tersebut dengan jelas. Tuliskan dialognya dalam gelembung pikiran dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Anak-anak bisa menggunakan pensil warna, spidol, krayon, dan alat warna lainnya agar hasil komik kalian dapat ditampilkan dengan lebih menarik dan kreatif. Anak-anakku yang penuh semangat, jangan lupa divideokan dengan penuh percaya diri. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk anak-anakku yang luar biasa. Ditunggu videonya. Salam sehat. Taklukkan semua yang menjadi halangan pembelajaran di dalam jaringan. Masih semangat untuk berbagi ilmu, anak bangsa selalu setia menunggu. Belajar lebih aktif dan kreatif. Masih semangat untuk berbagi ilmu, anak bangsa selalu setia menunggu. Belajar kini asik lewat online. Masih semangat untuk berbagi ilmu, anak bangsa selalu setia menunggu. Belajar lebih aktif dan kreatif. Masih semangat untuk
berbagi ilmu.